弥撒的感觉怎么样？你怎么会这么想啊？我们从中解脱。这真的一切，都是靠自己操纵信徒的手段罢了。黎雷哥哥，我们以后……你为他做了什么？爱丽丝根本不是一个世界的人。我要爱丽丝回答我。对不起。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Calling Dragon episode 13-nya. Di bagian sebelumnya, Lin Li berlatih tanding bersama ayahnya, Hawk Barus, seorang kesatria level 6 dengan kekuatan tempur 10.000 poin, jauh melampaui Jenderal Hilman. Hong mengingatkan Lin Li agar tidak melupakan jalan prajuritnya sebagai warisan klan, sekaligus menceritakan legenda pedang tulak yang pernah dijual oleh leluhur mereka. Lin Li pun berjanji akan merebutnya kembali dalam 10 tahun. Malam harinya, Hawk menitipkan Lin Li dan Warrington kepada Hilman. Ia pergi menyelidiki dalang dibalik kematian dari istrinya. Penyelidikan itu akhirnya membuahkan hasil. Pelaku mengaku bertindak atas perintah Adipati Pedersen, dan kematian Lina berkaitan dengan transaksi rahasia antara keluarga kerajaan dan gereja Cahaya Suci yang menyebut istilah jiwa suci dan wadah reinkarnasi. Di sisi lain, hubungan Lily dan Ailis semakin berkembang. Pada perayaan Hari Magnolia sebagai kencan resmi pertama mereka, keduanya menyaksikan kemunculan Raja Kraide dan Adipati Pedersen. Tanpa disadari Lini, ia berpapasan dengan ayahnya sendiri yang tengah menyamar dan jubah penutup identitas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di tengah perayaan Hari Magnolia yang diselenggarakan oleh kuil suci, suasana kota tampak begitu meriah. Ratusan prajurit di atas tingkat 5 berjaga mengawal jalannya acara. Sementara seluruh masyarakat hadir dan penuh antusias. Hanya Lini yang terlihat kebingungan di antara keramaian itu. Tak lama kemudian muncullah sosok tetua kuil suci, pemimpin tertinggi upacara sakral Hari Magnolia dari gereja Cahaya Suci. Sosok yang paling dihormati oleh seluruh pengikutnya dan diklaim membawa pesan langsung dari para dewa. Begitu ia memancarkan kekuatan aneh tiap sudut kerumunan, seluruh hadirin seolah-olah tenggelam dalam suasana penuh nikmat dan ketenangan. Saat tetua menegaskan bahwa mereka semua adalah anak-anak para dewa yang senantiasa diperhatikan, lalu meminta seluruh pengikutnya untuk tidak henti-hentinya memohon berkah. Namun di tengah suasana itu, Pak Tua Koret justru menyadarkan Lini dari pengaruh sang tetua. Menurutnya, seluruh orang yang hadir telah terkena sihir tipe mental yang membuat mereka merasa santai, tunduk, dan tidak mampu mempertahankan kendali atas kehendak mereka sendiri. Tidak jauh berbeda dari sebuah hipnosis massal. Selesai acara, semua orang berlalu tanpa menyadari apa yang baru saja terjadi, hanya merasakan kedamaian yang aneh menyelimuti diri mereka. Begitu pula dengan Alice yang merasakan hal yang sama. Namun bagi Lini, kejadian itu justru meninggalkan beban tersendiri. Ia merasa sejenak telah kehilangan kendali penuh atas hidupnya. Ketika Alice menyatakan bahwa itu adalah tanda anugerah dewa yang turun mengampuni dosa, Lini dengan tegas membantahnya. Ia menyebut semua itu tidak lebih dari tipu daya sihir mental yang membuat orang merasa lega atas sesuatu yang tidak pernah benar-benar terjadi. Segala yang mereka miliki, tegasnya, lahir dari kerja keras, bukan semata-mata pemberian dewa. Dengan kata lain, seluruh kejadian itu hanyalah trik kuil suci untuk mengendalikan para pengikutnya. Mendengar keyakinan Lini yang bertentangan dengan kepercayaannya, Alice merasa tersinggung dengan perkataannya. Ia pun memilih pergi meninggalkan Lini sendirian. 弥撒的感觉怎么样？你怎么会这么想啊？我们从中解脱。这真的一切，都是靠自己操纵信徒的手段罢了。 Keesokan harinya, Lini merasa heran mengapa ukiran-ukirannya bisa terjual dengan harga yang sangat tinggi. Ketua Galeri Prox kemudian menjelaskan bahwa ia sengaja memanfaatkan identitas Lini sebagai ahli sihir jenius dari akademi untuk mendongkrak popularitas sekaligus nilai jual karya-karyanya. Di saat yang sama, Lini tanpa sengaja menemukan sebuah ukiran monster yang terasa seperti memiliki jiwa. Ketua galeri menerangkan bahwa ukiran itu adalah karya seorang master yang dipinjam dari galeri O'Brien. Ini khusus untuk dipamerkan. Meski terlihat mengesankan, Pak Tua Koret justru menilai ukiran itu tidak ada artinya.
dibandingkan dengan aliran pahat datar yang telah Lini kuasai. Bahkan jika mencapai tingkat tertinggi, Lini tidak akan mungkin kalah dari aliran ukir manapun. Beberapa saat kemudian, ketika Lini berniat meminta maaf atas perdebatannya sebelumnya, Alice ternyata sudah tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan meminta Lini untuk melupakannya dan menegaskan bahwa ia hanya ingin bersama Lini tanpa memandang perbedaan di antara mereka. Lili哥哥，我们以后 Namun keesokan harinya, sikap Alice terasa berubah menjadi dingin dan menjauh. Pak Tua Korut berpendapat hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh jarak yang selama ini memisahkan mereka, membuat Alice kesulitan mengungkapkan rasa rindu hingga hubungan mereka perlahan menjadi renggang. Oleh sebab itu, Pak Tua Korut menyarankan Lini untuk membelikan sebuah kristal memori, sebuah benda yang dibuat oleh penyihir atribut air tingkat 8. Meski Lini baru mengetahui bahwa kristal itu menyimpan teknik elemen air bayangan terapung, ia tetap bertanya-tanya apa hubungannya dengan masalah asmara mereka. Lalu Pak Tua Korut menjelaskan bahwa kristal memori dapat digunakan untuk menyimpan kenangan bersama, sehingga ketika saling merindukan, keduanya cukup melihat kembali kenangan yang tersimpan di dalamnya. Meskipun harganya tidaklah murah, sekitar 800 koin emas, Lini tetap membelinya dengan sepenuhnya harapan untuk menyenangkan perasaan Alice. Tak berselang lama, tepat ketika ia hendak memberikan kristal itu kepada Alice, ketiga sahabatnya tiba-tiba datang membawa kabar yang tidak menyenangkan. Mereka bertiga mengaku melihat Alice berjalan bergandengan tangan dengan pria lain, sehingga Lini yang merasa cemburu segera pergi memastikan kebenarannya. Dan ternyata pria yang dimaksud adalah Kalan, tuan muda dari klan The Bush. Tak berhenti sampai di situ, ayah Alice bahkan secara langsung meminta Lini untuk tidak lagi mendekati putrinya. Alasannya sederhana, namun menyakitkan. Kalan telah membantu keluarga mereka keluar dari masalah besar beberapa bulan lalu dengan mengucurkan ribuan koin emas. Sementara Lini tidaklah berbuat apa-apa. Lebih dari itu, klan Baruts yang telah jatuh bangkrut dianggap tidak akan pernah mampu memenuhi impian Alice maupun hidup di dunia yang sama dengannya. Pada awalnya, Lini tidaklah begitu saja mempercayai semua ucapan itu. Ia yang mendengar jawaban langsung dari Alice. Namun siapa yang menyangka, Alice justru hanya mengucapkan satu kata maaf. Meskipun keputusan itu lahir dari pasangan ayahnya, bagi Lini jawaban itu sudah cukup untuk membenarkan segalanya, bahwa Alice itu memilih Kalan. 你为他做了什么？ 爱丽丝根本不是一个世界的人。 我要爱丽丝回答我， 对不起。 不是你的选择吗？ Melihat Lini yang sangat terpukul, Yale segera meminta kedua sahabat mereka, yakni George dan Renaud, untuk mengawasi Linli. Sementara ia sendiri pergi menyelesaikan sesuatu. Di bawah pengawasan keduanya, Lily tenggelam dalam kenangan dari pertemuan pertama hingga saat-saat terindah bersama Alice. Dan rasa sakit yang luar biasa, ia kemudian melampiaskan seluruh emosinya pada sebuah batu dan mulai mengukir wajah Alice. Di sisi lain, Kalan membawa Alice menemui ayahnya. Berkat restu sang ayah, Kalan pun segera memulai persiapan untuk menikahi Alice. Sementara itu, Yala yang diketahui merupakan tuan muda Asosiasi Dagang Dausan tidak tinggal diam. Sebagai balasan atas pelakuan Kalan dari klan The Bush terhadap sahabatnya, ia memutuskan seluruh kerjasama dan melarang setiap anggota asosiasi untuk memberikan bantuan kepada mereka. Alhasil tidaklah butuh waktu lama, Kalan klan The Bush menerima kabar pemutusan hubungan tanpa penjelasan apapun. Ini membuat sang ketua Kalan kabur untuk mencari solusi. Sementara itu, Lini teruslah mengukir tanpa kenal lelah selama beberapa hari berikutnya, tanpa beristirahat sehari pun sambil mengingat kenangannya selama ini bersama dengan Alice. Hingga pada akhirnya setelah 10 hari berlalu, hasilnya sungguh mengejutkan semua orang. Tidak hanya kekuatan spiritualnya yang melonjak drastis hingga dia resmi menjadi penyihir tingkat 7, kemampuan ukirnya pun kini telah mencapai tingkat master aliran pahat datar. Bahkan Pak Tua Korut sendiri terpukau melihat ukiran yang tercipta dari luapan emosi itu. Lily memberi nama karyanya dengan penuh makna, yakni terbangun dari mimpi. Gongxi ya, 太美了，达到大师的高度。梦醒。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Linli yang tampaknya kembali ke pegunungan hewan magic dan menemukan sebuah bunga yang cukup langka. Namun tepat di mana bunga itu berada terdapat dua hewan dinosaurus yang sedang bertarung satu sama lain. Tak berhenti sampai di situ saja, Linli juga harus lempar ke dalam jurang, yang mana di dasar jurang itu ada dua hewan kuno yang sangat mengerikan. Mereka sedang bertarung dan di momen itu Linli baru jatuh tepat di hadapan kedua hewan kuno tersebut. 老大，请帮我保管。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.